Halo teman-teman, saat ini kita akan mulai ke materi dessert. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu dessert? Wah, benar sekali. Apakah kalian tahu apa saja termasuk hidangan dessert? Sebelum kita mulai ke materi, yuk simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Sebelum kita mulai ke materi, yuk simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Halo Rio. Halo Rio. Hai Ulfa. Kamu habis dari mana? Oh, aku habis beli es krim. Wah, di mana? Aku beli es krimnya di toko Mixu Es Krim Enti. Iya, aku sering sekali melihatmu membeli es krim ketika di sekolah. Iya Rio, es krim adalah salah satu dessert favorit aku. Hah? Dessert? Apa itu dessert? Oh, kamu belum tahu? Ya sudah, yuk kita simak bersama materi dessert berikut ini. Nah, yang pertama ada pengertian dessert. Kata dessert sering digunakan pada Inggris Hiberno, American English, Canadian English, Australian English, dan bahasa Prancis. Dessert biasanya mempunyai cita rasa manis dan menyegarkan. Terkadang ada yang berasa asin atau dikombinasikan. Hidangan penutup atau biasa disebut dessert adalah makanan penutup atau pencuci mulut untuk hidangan makan siang atau makan malam, serta dihidangkan setelah main course atau hidangan utama. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dessert. Dessert mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai hidangan yang menyegarkan di mulut. Kedua, menetralisir rasa hidangan utama atau main course. Yang ketiga, sebagai variasi hidangan yang dimakan. Yang keempat, untuk menambah nilai gizi suatu makanan. Yang terakhir, sebagai makanan sedap-sedapan. Berikutnya yaitu manfaat dessert. Nah, dessert sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Yang kedua, dessert sendiri untuk menjaga berat badan. Yang ketiga, sebagai alternatif untuk makan buah-buahan. Yang keempat, yaitu menu yang bagus ketika kita sedang sakit. Nah, selanjutnya jenis-jenis dessert. Jadi, dessert memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada cold dessert atau hidangan penutup yang dihidangkan ketika masih dingin atau dalam keadaan dingin. Kemudian yang kedua ada hot dessert atau hidangan penutup yang disajikan dalam keadaan panas. Nah, selanjutnya yaitu contoh hidangan dessert. Jadi, di sini ada beberapa contoh dari cold dessert. Yang pertama ada apple and raspberry fruit jelly atau jelly yang terbuat dari apel dan raspberry. Kemudian ada chilled lemon pudding atau puding yang terbuat dari lemon yang dihidangkan dalam keadaan dingin. Kemudian ada lemon custard atau hidangan yang disajikan dengan saus custard. Nah, contoh cold dessert berikutnya yaitu es krim merupakan salah satu hidangan penutup yang disajikan dalam keadaan dingin. Kemudian yang kedua ada puding. Puding merupakan hidangan penutup yang bercita rasa manis dan dihidangkan dalam keadaan dingin beserta dengan saus
dessert. Kemudian yang terakhir ada buah-buahan. Nah, berikutnya yaitu contoh hidangan dari jenis yang kedua, yaitu hot dessert, merupakan hidangan disajikan dalam keadaan panas. Contohnya yang pertama ada banana flambe atau pisang goreng atau pisang yang diberikan karamel dengan gula pasir. Kemudian yang kedua ada crepes, merupakan hidangan yang dibuat dengan cara dipanggang secara tipis dan disajikan dalam keadaan panas. Kemudian ada souffles, merupakan hidangan cake yang disajikan dalam keadaan panas dengan cara dipanggang. Nah, selanjutnya yaitu saus hidangan dessert atau saus yang digunakan pada hidangan penutup. Yang pertama ada custard sauce, merupakan saus yang terbuat dari gula, susu, dan kuning telur yang dicampur bersamaan hingga mengental. Kemudian ada sirup saus yang terbuat dari gula pasir yang dipanaskan dicampur dengan air. Kemudian ada puree atau buah-buahan yang dihancurkan hingga halus dan digunakan sebagai saus atau selai dari dessert. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama salah satu contoh pembuatan hidangan dessert berikut ini. Kita cemilin ya, mereknya bebas, kesukaan kalian yang apa. Aku pakai milk chocolate dan juga susu dan juga ini margarin ya. Ini tambahan juga biar teksturnya lebih bagus karena kita nggak pakai krim. Nah, ini boleh banget ya coklatnya dicampur antara dark chocolate sama milk chocolate supaya nanti ganasnya nggak kemanisan. Lalu yang kedua ini untuk sponge cake-nya, base-nya telur yang akan dikocok sama gula. Lalu kita akan perlu minyak, vanilla extract, lalu ada chocolate powder, tepung maizena atau pati jagung, baking powder, perisa kopi atau kalian bisa ganti juga pakai kopi saset yang instan yang tanpa ampas ya. Dan pastinya kita akan pakai ini terigu segitiga biru ya. Ketiga ini untuk fla kopinya, kita akan perlu kopi susu saset tanpa ampas ya. Jadi jangan yang ada ampas, telur, susu, dan juga tepung maizena. Dan aku akan tambahin juga kental manis, rasanya nanti lebih creamy lagi dan kita nggak perlu tambahan gula. Terus kalian kalau misalnya yang nggak suka kopi juga bisa bikin nih si flanya itu pakai yang rasa susu aja ya, takarannya juga sama persis. Yang terakhir ini kita akan bikin crumble-nya. Nah, crumble-nya ini cukup simple juga. Pertama kita akan perlu butter atau margarin ya, terus kelapa kering, gula, dan pastinya tepung kunci biru ya. Dan hasilnya ini kita pertama akan panaskan dulu liquidnya, susunya ya, dan juga margarin. Lalu di tempat terpisah kita akan potong-potong coklat. Nah, ini boleh banget ya coklatnya dicampur antara dark coklat sama milk coklat supaya nanti ganasnya nggak kemanisan. Kita taruh ke dalam wadah, lalu kita akan tuang susu panasnya itu ke dalam wadah tersebut dan kita akan aduk rata sampai semuanya meleleh dengan baik. Nah, kalau udah ini kita akan diamkan cukup lama ya, 2-4 jam sampai dia udah jadi lengket gitu masalah. Sekarang kita akan kocok telurnya dengan gula sampai dia mengembang dan juga pucat kayak gini. Kalian kalau misalnya mau lebih anti gagal boleh juga tambahin SP. Kalau udah ini kita akan masukkan minyak dan juga perasa vanila, perasa kopi. Atau kalau kalian pakai bubuk kopi yang instan juga boleh dilarutin dulu gitu ya sama air, sedikit banget airnya, lalu kita campur sekarang. Ini sekarang kita akan campurkan bahan-bahan keringnya yang akan kita ayak. Chocolate powder, tepung maizena, baking powder, garam, dan pastinya kita akan gunakan ini tepung segitiga biru. Terus kita akan ayak dan juga kita akan aduk ya perlahan supaya nanti telurnya dia nggak kolaps lagi. Nah, kalau udah kita akan kukus 20-25 menit sampai dia matang ya. Juga telur, kopi instan, dan juga tepung maizenanya kita aduk rata. Nah, kalau susunya udah simmering kayak gini, kita akan gabungin ke yang campuran telur tadi dan kita akan masak kembali ya. Oh ya, jangan lupa juga ini kental manisnya kita campurin dan kita akan aduk rata. Apinya tetap diperhatikan ya, jangan terlalu besar nanti dia takutnya serdel atau gupal atau gosok bawahnya. Nah, untuk yang fla susu juga ini prosesnya sama persis. Yang paling penting juga ini pada saat masaknya kita jangan terlalu besar apinya ya. Nah, kalau udah kental kayak gini, kita akan masukkan ke dalam wadah dan kita akan tutup dengan plastik wrap atau boleh juga diplastikin gitu ya, supaya nanti nggak berserak atasnya. Terus kita akan biarkan sampai dia dingin. Sekarang kita akan bikin cookie crumble-nya. Oke, yang pertama ini kita akan aduk dulu butternya atau margarin ya, sama gula ya. Nah, kita kasih sedikit garam juga supaya lebih gurih. Lalu kita akan tuang kelapa keringnya. Dan pastinya kita akan masukin juga tepung terigu kunci biru. Nah, ini ya. Oke, yang terakhir ini untuk cookie crumble-nya, kita akan masukkan aja ke dalam wajan kayak gini. Kita nggak akan oven, ini bakalan cepet juga. Terus kita akan panggang perlahan di api sedang dulu ya. Nanti kalau misalnya udah mau matang, kita kecilin apinya. Nah, ini kita akan aduk-aduk aja kayak gini sambil ditekan-tekan dikit nggak apa-apa ya. Terus kalau udah mulai kering dan memisah juga kayak gini, ini kita akan kecilin apinya ya. Kita akan masak perlahan, kurang lebih 5-10 menit dia bakalan kering. Tuh, ini warnanya juga dia udah sedikit kecoklatan. Ini kita akan matikan api sambil terus diaduk ya. Nah, kalau udah ini kita akan biarkan aja sampai bener-bener crunchy ya. Nah, ini kalau masih panas kalian coba emang belum terlalu crunchy, tapi dia kalau udah dingin, dia bakalan crunchy. Sekarang kita akan siapkan ganasnya. Nah, ini ganasnya dia udah set ya. Lalu sebagian akan aku sisihkan untuk toppingnya nanti ya, untuk yang paling atasnya itu kita nggak akan whip. Lalu sekarang kita akan kocok sampai dia mengembang ya. Ini teksturnya akan jadi lebih ringan kalau masuk mulut. Oke, ini aku akan bikin dua. Yang satu nanti yang pakai vanilla fla, yang satu lagi kita pakai fla kopi. Kita akan slice dulu bolu kukusnya ya. Boleh bagi 3, boleh bagi 4. Kalau mau lebih tipis-tipis boleh bagi 4. Terus paling bawah ini aku kasih cookie crumb-nya.
Lalu kita akan siapkan 2 wadah. Kalau udah, baru kita akan masukkan si bolu coklatnya ya. Terus supaya nggak kering bolu coklatnya, ini kita boleh olesin aja sama fla. Kalau nggak bisa juga pakai simple sirup ya. Terus kalau udah, kita akan taruh whipped ganache-nya. Lalu kita akan layer lagi pakai bolu coklatnya. Dan kalau udah ini yang paling tengah, aku akan taruh fla ya. Nah ini fla yang satu yang vanilla, yang satu lagi yang kopi. Lalu kita akan lanjut layer sampai selesai. Wah, terima kasih Ulfa. Sekarang aku sudah tahu dan lebih paham tentang dessert. Iya, sama-sama Ryu. Iya, Ayo Ulfa, kita buat dessert yuk. ayo. Ayo. Nah, itu dia pemaparan materi kita mengenai dessert. Semoga bermanfaat ya bagi adik-adik siswa dan siswi. Nah,